Nek wong Jawa pengen dadi kesete wong Arab terus tanah Jawa serahno wong Arab. Tanda tangan. Wong Jawa sak lawase sak anak turune ben dadi keset. Ben dadi budak. Delok iki dadi budake wong Arab. Makmur. Sekarang minimal bagi saya misalnya ada syaratnya. Bagaimana bangsa kita supaya tidak kehilangan jati diri? Ya Pancasila kembangkan. Bagi saya, agama dinegerikan itu sudah salah. Swasta biar swasta, yayasan biar yayasan. Jangan dimasukkan kategori negeri. Ini sudah salah sejak dulu. Kenapa nggak dibenahi? Semua orang pinter-pinter itu di atas sudah tahu, sudah ngerti. Kenapa nggak bergerak? Nggak bisa spontan. Harus sedikit demi sedikit. Rajin bekerja, disiplin harus dijaga. Disiplin harus dijaga. Kalau sudah punya uang, tujuannya apa? Untuk nyaur utang. Kalau untuk nyaur utang, kalau sudah punya hasil, ya untuk nyaur utang. Jangan untuk main. Jangan untuk yang lain. Itu akhirnya bisa menyelesaikan utang. Rajin, disiplin, semangat, keras bekerja. Di samping bekerja kita jangan lupa selalu mintalah kepada Yang Maha Kuasa. Pakai tata caranya masing-masing. Apa yang dipercayai. Jadi yang urusan lahir ya harus ditoto lahir, yang urusan batin dalam ya harus ditoto secara dalam. Nggak bisa itu berjalan berbeda. Harus satu tujuan, satu arah. Jadi ini mungkin solusi buat apa ya? Secara umum ya. Jelek apapun. Secara universal. Ya. Jadi kalau mungkin untuk penghayat itu ya ada ya beda lagi, bukan seperti itu kan ada istilahnya apa tuntunan kalau di paguyuban KSS sendiri kan bisa pakai kunci atau minta kan ke Setur Sejati kan paling tidak bisa membantu toh Pak. Itulah perlunya kita berdoa. Ya. Jadi yang tadi itu untuk yang orang umum ya. Ya, nah, kalau yang penghayat itu beda lagi, ada tuntunannya. Ada tata caranya, ada tuntunannya. Nah, karena saya ini tidak ikut memberi, saya hanya menyarankan saja. Jangan membeli ayam kalau uangnya hanya cukup untuk membeli burung. Jangan beli sapi kalau uang ini hanya cukup untuk membeli kambing. Harus bisa mawas diri. Kekuatannya beli sepeda. Tapi kalau yang diinginkan mobil, ya, masa bisa gitu. Nah, kalau ingin kaya, memang gemi, teliti, rajin bekerja, rajin menabung walaupun sedikit. Misalnya punya hasil berapa, jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan. Kalau punya utang lebih baik untuk mencicil utang, bayar utang. Jangan untuk beli bakso dulu. Itu yang sudah pernah saya lakukan. Jadi saya tidak mengambil contoh hidup saya sendiri. Dan sudah saya katakan, sejak kecil saya ini menjadi orang yang tidak beruntung. Bisa merasa beruntung ini sekarang ini sudah tua ini. Bisa dikatakan beruntung, sudah tidak
sengsara kerja berat, banyak orang yang mengasihani entah lewat apa, anak sudah bisa mandiri, sudah dibantu anak loh ya, walaupun ini masih punya ada tanggungan hidup, harus semangat, nggak bisa patah semangat, nggak bisa berhasil, nggak bisa. Jadi sih sekarang ini nggak bisa merasakan lebih untung sekarang daripada yang dulu. Keberuntungan ini baru saya dapat usia di atas 50. Di bawah usia 50 saya belum terasa bahwa kehidupan ini kok beruntung, lancar saja belum bisa. Setelah menginjak 50 ke atas baru ada solusi, menemukan. Karena apa? Ya, saya rajin belajar. Saya hanya mengandalkan ini, kepercayaan ini yang bisa nuntun saya sampai ngerti ini, tahu bisa ini. Bukan dari siapa-siapa, bukan belajar dari buku saja. Boleh belajar dari buku, tapi jangan terpajang buku. Mencari buku bisa dipelajari, tapi cari isinya. Apalagi kita orang penghayat itu dalami apa, penghayat itu apa, hayat itu apa. Karena sudah ada ucapan, selama hayat masih dikandung badan tidak akan menyerah, tidak akan patah semangat. Kalau secara fisik ya semakin tua kan semakin rapuh, tapi hati ini semangatnya semakin kuat. Secara fisik memang kekuatan semakin rapuh fisik, tapi secara moral, secara hati, rasa semakin kokoh, semangat ya. Ini terkait konsep tentang wani. Menghindari Gini, ini kita beralih ke konsep tembung wani ngalah ini Bapak ya. Oh iya. Misalnya ketika kita beraktivitas sehari-hari, ketika kita bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak sama pemahamannya, mungkin mereka agak ngotot, istilahnya pengen menang sendiri. Terus kita kan sebagai orang Jawa kan biasanya ngalah kan, wani ngalah saja, kita ngalah saja, minggir gitu. Ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa mengambil sikap secara bijaksana? Apakah ya itu wani ngalah itu harus kita lakukan secara terus menerus, atau kok ada momen-momen tertentu yang seharusnya kita paling tidak memberikan suatu pemahaman atau penjelasan kepada orang-orang tersebut yang tidak sepemahaman dengan kita? Ya, nah benar. Istilah Jawa wani ngalah, semua itu kan ada batasnya. Laut ada batasnya, daratan ada batasnya, sabar juga ada batasnya. Memang filsafat Jawa ada kata-kata ini, wani ngalah bakal luhur wekasane. Ngalah tentang apa? Saya dulu sering mengatakan itu, malah saya lontarkan lewat tembang. Judulnya tembang itu Ajine Diri. Ini kata-kata ajine awak maca, muni ajine diri. Tata krama iku lamun kudu adoh panyendhu. Jadi perbuatan itu jangan sampai, kalau bisa jangan sampai dicela orang lain.
Tata krama itu lamun kudu atau panindu kabudayan tondo luhuring budi. Kembali lagi budaya. Kita ini punya budaya. Pembuktian tanda-tanda luhurnya budi pekerti, ya berbagi, ya suku, ya bangsa. Makanya kalau di Jawa, di Pulau Jawa nggak ada budaya Jawa, berarti orang Jawa sudah habis. Di Indonesia nggak ada budaya Indonesia, bangsa Indonesia sudah habis, bubar Indonesia. Ajine awak maca, muni ajine diri, tata krama iku lamun kudu atau panyendu kabudayan tondo luhuring budi. Weruh ing wajib nggampangake lakune urip lani. Harus tahu punya kewajiban apa. Weruh ing wajib nggampangno lakune urip. Jangan tinggalkan itu. Jangan diremehkan walaupun sekecil apapun. Sesanti rameo ing gawe. Mongko kudu sepi ing pamrih. Nah, andhap asor wani ngalah bakal luhur perkasane. Kalau dikembalikan semua ada batasnya. Sabar ada batasnya. Kebodohan ini juga ada batasnya. Kalau kita mau lepas dari kebodohan, biar tidak dijajah bangsa lain. Kalau ngalah terus, nah bukan ngalah namanya, kalah. Mau usia berapa sampai berapa tahun, wani ngalah. Setelah itu, yo wani bener, wani menang. Yo, wani ngalah, kabeh ono wates-wates e. Mosok awak dhewe iki dijajah terus. Kembali lah. Zaman Belanda, zaman Inggris, kita dijajah dengan fisik. Sekarang ini bangsa kita dijajah moral, ideologi, jajah moral. Nah, ini ada batasnya. Kita sabar itu ada batasnya, ngalah ya ada batasnya. Kita harus berani bicara yang benar. Manusia nggak berani bicara yang benar, dengan melakukan yang benar sehingga berani. Bukan saya itu anti bangsa asing, bukan. Tidak. Orang asing datang ke sini harus mengikuti tata cara sini. Ini loh yang bisa dikatakan adaptasi dengan alamnya. Contohnya saja, orang Arab di Jawa, ya harus menganut tata cara Jawa. Bukan orang Jawa diarabkan. Ini salah. Selama ini. Nah kita sudah sabar, ngalah ya ono ya ini. Bolak-balik sing bodho bangsane dhewe. Nek dilimno malah benci. Terus nek perlu negara iki serahno wong Arab, nah wong Jawa, wong Indonesia terima dadi budak. Gimana? Ayo. Kalau nggak mau bergerak, nggak mau menatap ke depan, nek wong Jawa pengen dadi kesete wong Arab terus tanah Jawa serahno wong Arab. Tanda tangan. Wong Jawa sak lawase sak anak turune ben dadi keset, ben dadi budak. Delok ini dadi budak wong Arab. Makmur. Sekarang kemakmuran dibeli dengan martabat bangsa. Harkat martabat dikorbankan hanya untuk kebutuhan sementara. Ini tandanya. Saya enggak. Ini kan salah kita sendiri. Bangsa kita dasarnya Pancasila, bukan agama. Kenapa ya di Indonesia yang berkembang ke agama? Berarti orang Indonesia bodoh. Bodoh. Nah, minimal bagi saya misalnya ada syaratnya. Bagaimana bangsa kita supaya tidak kehilangan jati diri? Ya Pancasila kembangkan. Bagi saya.
agama dinegerikan itu sudah salah. Swasta biar swasta, yayasan biar yayasan. Jangan dimasukkan kategori negeri. Ini sudah salah sejak dulu. Kenapa nggak dibenahi? Semua orang pinter-pinter itu di atas sudah tahu, sudah ngerti. Kenapa nggak bergerak? Caranya biar mengembangkan Pancasila. Banyak dong. Dalam pendidikan sekolah sekarang sudah kelihatan SD banyak belum tingkat yang berkembang MI. Lihat itu pakai mata kepala sendiri. Pikir pakai akal yang sehat. Orang sekarang tuh ngerasani agamanya tuh takut kok. Kalau ingin menjadi bangsa yang utuh, yang jaya, ketahui dasarnya Pancasila. Satu, agama apapun jangan dinegerikan. Itu salah. Lebih salah lagi ajaran agama dimasukkan ajaran sekolah negeri. Ini lebih salah. Sama saja kita ingin memberi makan generasi kita tapi yang mengandung racun. Tidak sekaligus mati, semakin lama semakin kurus. Habis itu TK sekarang udah tidak ada, yang ada RA apa itu. Dan disediani sekolah pemerintah. Nggak ada yang mau sekolah di negeri, di SD nggak mau. Milih yang bayar. Yayasan kan bayar terus, padahal SD gratis. Nah kalau gitu ya pemerintah nggak usah mikir bantuan yang dadek bunga itu. BLT, lepas saja orangnya sudah mampu. Dikasih fasilitas pemerintah yang gratis nggak mau, anaknya nggak disekolahkan di situ. Malah mikir yang dikumpulkan di yayasan. Nah ini kesalahan bangsa kita, terutama pemerintah itu. Kenapa nggak dibenahi? Jadi intinya agama harus dipisahkan, jangan dinegerikan. Ajaran agama nggak boleh dimasukkan kurikulum ajaran sekolah negeri. Agama biar agama masing-masing dong. Indonesia itu ada 6 agama. Masa orang negeri, pegawai negeri, aparat negeri se-Indonesia ini loh. Tiap satu desa, pemerintah pusat sampai ke bawah ada kepala negara, ada kepala desa loh. Kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kepala desa takut takmir masjid. Coba itu, pikir pakai akal yang waras. Kok jangan-jangan kepala negara takut pada MUI. Sebetulnya ini salah. Salah sebetulnya ini. Jadi kita ya tidak mengusir agama biar agama. Bangsa kita dasarnya Pancasila, harus apa? Paling tidak ya, kalau nikah jadi manten itu harus apal Pancasila. Bukan apal itu syariat agama, bukan. Kalau menjadi manten istilah ngantene kudu apal Pancasila. Nah, jano tidak putih-putihnya, gelondongnya aja harus apal. Untung sekarang sudah turun ini, ada P5, program P5. Loh, Barjo kok ngerti P5? Kalau saya ngerti apa nggak boleh? Boleh. Anda-anda dengan saya sama saja kok, punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau Anda orang Indonesia merusak budaya Indonesia, itu pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Wong Jawa urip Jawa penting banget budaya Arab. Lah nek gak seneng dadi budaya kalihnya Arab, tak apa. Indonesia kan nggak pernah melarang agama. Tapi agama jangan merasa paling penting. Ini Indonesia, apalagi Jawa. Coba nanti bulan puasa depan ini. Wabah lelek kabeh. Pengeras ning masjid diget.
Ini menunjukkan bahwa bangsa kita ini bodoh, bangsa yang lemah. Yang lemah bukan hanya orang kecil, terutama aparat negara, aparat pemerintah ini gimana ini? Kesadarannya masih rendah. Nah, kesadarannya masih rendah karena bodoh. Nah, kalau mau ikut hidup di Indonesia silahkan. Seperti itu saudara kita yang Konghucu, yang Tionghoa ya, merayakan tahun barunya kan Konghucu sih. Kenapa bangsa kita orang Jawa kok nggak ikut? Tapi kalau tahun baru hari Arab, wah sampai diwangi mati-matian. Gimana? Tahun barunya sendiri nggak tahu. Pemerintah kemarin yang Presiden Pak Jokowi memutuskan baru hari santri. Nah boleh saja. Coba tunjukkan, perjemahkan bagaimana hari santri. Hasilnya bagaimana setelah berjalan? Kalau hari yang ditetapkan sama pemerintah untuk mengapresiasi tentang Jawa belum ada. Selama ini masih belum ada. Padahal yang jadi presiden sejak dulu sampai sekarang orang Jawa terus loh. Mulai Pak Soekarno, Pak Soeharto, Gus Dur, terus setelah Gus Dur Pak Bumega. Itu kan melanjutkan aja itu, bukan presiden tapi meresiden. Setelah Gus Dur kan Pak SBY, setelah Pak SBY Pak Jokowi 2 periode, terus sekarang Pak Prabowo. Semoga ini teliti sampai ke sini. Saya enggak benci agama, enggak, tapi penerapannya itu di masyarakat. Kita ini merasa terganggu. Orang Jawa ini, komunitas Jawa, orang Jawa yang masih pakai tata cara Jawa ini merasa terganggu. Oh, pagi hari 3:30 masuk nggak bunyikan pengeras, ini orang sudah bangun semua kok. Ayam berkokok ini sudah, manusia sudah bangun kok. Itu kan pendoktrin ini, doktrin. Dan secara halus sekarang sudah membudaya, dianggap biasa. Ayo coba rasakan dengan hati nurani, pikirkan dengan akal sehat. Kalau merasa kamu orang Indonesia, kalau merasa kamu orang Jawa, kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, bukan bangsa asing. Kita tidak melarang orang asing di Indonesia, silahkan patuhi, tapi patuhilah aturan Indonesia. Asing harus anut aturan Indonesia. Jangan Indonesia diasingkan. Karena ini katanya nanti 2045 menuju Indonesia emas. Emas apa? Masalah atau Indonesia cemas atau gimana? Kalau gini terus perjalanan, apa bisa kira-kira? Indonesia emas. Apa tercapai? Orang bicara benar aja sekarang sudah banyak yang ketakutan. Mungkin Bapak untuk sesi yang terakhir bisa diambil kesimpulan obrolan kita malam ini mulai dari awal sampai akhir. Mungkin sekaligus bisa memberikan nasihat, saran kepada kita semua seluruh bangsa Indonesia, sekaligus nanti mungkin bisa ditutup dengan doa mungkin versi Jawanya, dan semoga ini menjadikan hal yang sangat-sangat bermanfaat sebagai pembelajaran buat kita semua, khususnya orang Indonesia Nusantara ini, agar kita memperkokoh, memperkuat jati diri kita. Oke, monggo. Terima kasih. Sekian yang
bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan ucapan saya tidak berkenan di hati, tapi saya tidak sengaja menyakiti orang lain. Kalau bisa, sebisa-bisa saya harus ikut membangun martabat, harkat martabat bangsa dan negara. Kenapa saya sampai berkata gitu, sampai mengatakan yang keras-keras itu? Ini karena yang dirasa dan di mata tidak sama. Jangan terlalu bangga kita sudah punya bangunan, wah macam-macam. Kita kehilangan jati diri. Nah, tadinya ingin lepas dari kemelaratan, misalnya sudah terlanjur banyak utang. Hentikan berutang, berhenti berutang. Sekecil apapun kerja yang mendapat hasil. Kalau dapat hasil, berapapun hasilmu sehari, jangan dihabiskan sehari. Lebih baik kita bisa mencicil utang daripada kita dijerat dengan utang. Jangan tinggalkan kedisiplinan kalau ingin lepas dari utang. Kalau tidak mau mempunyai utang, jangan utang. Kalau ingin punya hasil kerja, sejelek apapun yang penting tidak mencuri. Sekarang bagi warga negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, mari kita berdoa. Jangan hanya berdoa saja, mari kita berkarya. Istilah Jawa, manunggale rasa karsa lan karya. Kita menyatu jadi satu supaya bisa mendapatkan hasil yang puas. Sekali manusia tetap manusia. Dan asesanti Suro Sudiro Jayaningkang Rajiyo Brasto tetapi olah dharma stuti. Becik ketitik Allah betara. Sapa kang bibite ana ing kono wahyu misir. Yekno larut pas tapis tanpa sisa tanpa tilas. Sapa wae sing sedya ala nang sadar muga dadi becik. Sing sedyane becik uga dadi warga. Dadi warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satemah rahayu sakum tumati.